Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah diberi kesempatan kali untuk kita boleh datang di rumah Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini firman Tuhan pada ibadah kita pada pagi hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan penginjil Yulianawati Laila. Selamat datang Ibu Yuliana. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan ambil satu sejenak untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu terpujilah nama Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kita menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali kita dan ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Kita akan nyanyikan satu pujian, masuki Nusa nomor 100.
Sesuai ujian ini dari hubungan malam kalam Tuhan Yesus, aku datang. Kita akan datang di hadapan Tuhan Yesus. Kita berserah pada Tuhan Yesus. Kita memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Karena kita tahu kita manusia tidak sempurna. Kita banyak kesalahan, banyak berbuat apapun yang kita tidak sadarkan. Mari kita memasuki dalam pengakuan dosa ini. Kita memohon pada Tuhan belas kasihan dari Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu ambil satu sejenak untuk kita datang pada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami pada saat ini boleh datang kepada hadirat-Mu. Boleh kami merendahkan diri kami untuk kami selalu mengakui kesalahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu yang datang ke hadirat-Mu, yang memohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Kami serahkan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami bersandar padamu Tuhan. Sekali lagi ampuni segala kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji Engkau, menyembah Engkau pada pagi hari ini. Khususnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan melakukan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni segala kesalahan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa pengakuan yang jauh daripada sempurna ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sudah pakai berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Kita akan menyanyi pujian dari KPPK nomor 178. Bentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya, kita akan menyanyikan pujian Ku Mau Ikut, Ku Perlu Yesus nomor 178. Evangelis Julia Wati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi datang di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang baru saja kami nyanyikan. Kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mau mempersembahkan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Kiranya Engkau beranugerah bagi kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan
melalui sabda Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berbicara kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Markus. Di dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-10, ayat 46 hingga ayat 52. Ada di layar ternyata, tapi Bapak Ibu juga boleh membaca di dalam Alkitab ataupun di Alkitab di dalam handphone Bapak Ibu ya. Saya ajak kita boleh membaca bagian ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Markus 10 ayat 46 hingga ayat 52. Saya duluan dan kemudian Bapak Ibu akan membacanya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 52 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Nggak usah dilanjutin, saya nggak tahu lagi setelah itu. Bisa nyasar gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya Evangelis Yuli. Salam untuk Bapak Ibu semua dari GKI Jatinegara. Kenal ya GKI Jatinegara, kita masih dalam satu rumpun klasis priangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini juga saya membawa suami dan kedua anak yang duduk di belakang. Puji Tuhan boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk beribadah pada hari ini. Sebuah kesempatan yang indah, saya boleh mengenal, boleh datang di Bajem, di pos Villa Melati Mas. Saya sampai salah waktu lihat di Google, karena ada GKI Villa Melati Mas juga. Wah, yang mana ini sebenarnya gitu. Ternyata di sini, dan puji Tuhan selama ini saya hanya mendengar dari klasis, ada pos dari Agape, Pak Simon Stevi sangat dekat, sangat kenal dengan saya, Anthony dan Yvonne, tapi saya baru berkesempatan datang di hari ini menjumpai Bapak Ibu melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada hari ini, aku tahu yang kubutuhkan. Pipi saya bisa keluar. Ya, aku tahu yang kubutuhkan. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan wanita yang satu ini. Ya, next. Kita lihat fotonya. Ada yang tahu siapa dia? Dia adalah Fanny Crosby, Bapak Ibu Saudara-saudara. Fanny Crosby seorang perempuan yang sesungguhnya kalau kita lihat matanya dia pakai kacamata ya.
sepertinya pakai kacamata hitam, tapi sesungguhnya dia buta dari kecil, bukan dari lahir. Akibat dari kelalaian dokter yang mengobati matanya, memberikan salep mata yang salah. Sehingga ketika dia mengalami sakit mata di masa kecil itu, dokter memberikan salep yang salah sehingga itu membakar kedua matanya dan mengakibatkan kebutaan sampai mati seumur hidup, kebutaan yang permanen. Bapak Ibu saudara-saudara, meskipun Fanny Crosby mengalami kebutaan secara fisik, namun ia tidak berhenti hidup dan berkarya. Begitu banyak lagu-lagu him yang masih dinyanyikan hingga pada hari ini. Ada lebih dari 8.000 him yang ia nyanyikan, dan salah satu favorit saya ini, Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Bapak Ibu tahu lagu ini? Jarang ya. Kalau saya lihat tadi KPPK semua ya, Pak Jerry ya. Ada juga kadang-kadang ya Kidung Jemaat ya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Yang bisa, oke kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanmu membimbingku di malam tenteram. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Fanny tidak pernah sekalipun menyesali kebutaannya. Bahkan di dalam sebuah interview atau wawancara Bapak Ibu saudara-saudara, ia pernah berkata demikian. Jika aku punya sebuah pilihan, jika dia diberikan pilihan katanya, dia akan tetap memilih untuk tetap buta. Aneh ya. Orang buta maunya bisa melek, bisa melihat, tapi dia berkata, aku akan tetap memilih buta. Kenapa? Alasannya sangat kuat. Karena ketika aku mati, ketika ia mati katanya, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku, yaitu Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, Fanny cacat secara fisik. Dia buta permanen seumur hidup. Namun Fanny tidak buta terhadap apa yang paling ia butuhkan dalam hidupnya. Fanny membutuhkan juru selamat. Dan itulah yang menjadi satu-satunya yang dapat memberikan ketentraman, ketenangan di dalam jiwanya. Bapak Ibu saudara-saudara, tema minggu hari ini, aku tahu yang kubutuhkan. Sama-sama kita ucapkan, aku tahu. Saya kurang kompak ya. Sekali lagi, aku tahu yang kubutuhkan. 1, 2, 3. Aku tahu yang kubutuhkan. Good ya. Bagaimana kita tahu apa yang kita butuhkan? Ada 3 saja yang akan saya bagikan. Ya, konsentrasi terus ya untuk mendengar firman Tuhan ya. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan, dan supaya Bapak Ibu boleh menghafal, mengingatnya dengan mudah, saya pakai kata singkatan TTS. Teka-teki. Ayo, siapa yang masih ngerjain teka-teki silang? Itu bagus banget ya, khusus untuk kita yang sudah berumur, melatih, mengasah otak supaya tidak cepat pikun, ngerjain, ada di koran, ada di mana, majalah, ngerjain TTS ya, teka-teki silang. Apa itu TTS Bapak Ibu saudara-saudara? Yang pertama kita ucapkan sama-sama ya, tahu diri. Tahu diri. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang tadi kita bacakan tadi, itu mengisahkan tentang seorang pengemis buta bernama
Bartimeus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia sedang duduk di pinggir jalan saat Tuhan Yesus lewat. Oke, Yesus saat itu masuk ke dalam Yeriko, kemudian dia melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem. Kalau Yesus menuju Yerusalem berarti kita tahu Paskah sudah mulai dekat, dan di hari Paskah itu Yesus akan disalib dan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi di dalam perjalanan itu Bartimeus mendengar, kan nggak bisa lihat, mendengar bahwa Yesus melintas, Yesus lewat di pinggir jalan di mana ia biasa duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, terlihat jelas bahwa tujuan utama Yesus datang ke Yeriko, tujuan utamanya seakan-akan bukan Bartimeus ya. Betul? Karena dia menuju Yerusalem. Seakan-akan tujuan Yesus itu bukan Bartimeus. Tetapi kita melihat apakah Yesus peduli dengan Bartimeus? Peduli dengan Bartimeus. Apakah Yesus mendengar ketika Bartimeus berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku"? Yesus peduli, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa saya, Bapak Ibu semua, bukan figura dari rencana Allah, bukan pelengkap dari rencana Allah. Pemain figura tahu di dalam sinetron ya, pelengkap dari cerita Tuhan, bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bukan figura dari rencana Allah, kita adalah tujuan dari rencana Tuhan. Dan karena kitalah maka Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Entahlah dari mana Bartimeus mendengar tentang Yesus, ya. Tetapi ia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak berani langsung menghadang Yesus saat itu. Dia hanya bisa berdiri jauh-jauh dari Yesus. Dia tahu Yesus itu Mesias, sedangkan dia adalah dia tahu dirinya adalah orang buta, dia tahu dirinya adalah pengemis. Sedangkan yang lewat adalah anak Daud, Yesus Mesias yang dijanjikan Allah. Jadi apa yang kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bartimeus sadar diri. Dia tidak layak untuk menerima belas kasihan Yesus. Amin. Dia sadar dirinya, dia tahu siapa dirinya. Saya tidak layak untuk menerima kasih Yesus. Saya tidak layak untuk menerima apa yang saya minta dari Yesus. Siapa saya? Saya hanyalah pengemis. Saya hanyalah orang buta. Bukan dari kalangan keluarga yang baik. Bukan dari pemuka agama yang terpandang. Saya bukan siapa. Dia cukup tahu diri. Dia cukup sadar diri siapa dirinya. Dan tidak hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Bartimeus berkata, "Yesus, kasihanilah aku," ini sama dengan yang diserukan oleh Raja Daud ketika ia jatuh di dalam dosa terhadap Betseba. Di sana Daud mengaku berseru kepada Tuhan di dalam Mazmur 52. "Kasihanilah aku ya Allah, karena pelanggaran-pelanggaran." Ini mirip Bapak Ibu Saudara-saudara. Daud menyadari dia berdosa. Daud menyadari siapa dirinya. Daud menyadari bahwa dia tidak layak untuk diampuni. Sama seperti Bartimeus yang merasa tidak layak untuk dikasihi oleh Yesus. Maka dia hanya bisa berkata, apa yang dia katakan Bapak Ibu? Kasihanilah aku. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Bartimeus buta secara fisik, namun ia tidak buta rohani. Ia tahu diri, ia tahu kebutuhan mendasarnya, yaitu belas kasihan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, next kita lihat. Tidak ada kebutaan
yang benar-benar buta, kebutaan sejati, selain daripada kebutaan rohani karena tidak mengenal Allah. Kebutaan yang sesungguhnya bukan kebutaan karena kedua mata ini katarak, Bapak Ibu. Kebutaan yang sejati bukan karena kedua mata ini akhirnya mengalami penuaan karena usia. Kebutaan yang sesungguhnya adalah kebutaan rohani di mana seseorang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Pak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bartimeus sadar diri. Dia tahu diri. Dan karena ia sadar diri, ia tahu diri, maka ia tahu apa yang ia butuhkan. Ia tahu apa yang ia butuhkan, yaitu juru selamat. Ia tahu yang ia butuhkan adalah Yesus, pengampunan Allah. Ia tahu apa yang ia butuhkan, yaitu apa Bapak Ibu Saudara-saudara, belas kasihan Yesus. Maka itu yang pertama-tama ia serukan, kasihanilah aku. Next PPT-nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang yang bernama Charles Spurgeon ya berkata demikian. Ketika kita mencari Tuhan, ya, itu sebenarnya bukan karena kita. Saya bahasakan di bahasa saya, Bapak Ibu ya. Itu bukan karena saya, tetapi karena kehidupan rahasia yang ada di dalam diri kita. Seseorang tidak bisa mencari Tuhan dengan sendirinya. Dan tidak ada seorang pun yang haus akan Tuhan sementara ia masih tinggal di dalam dosa atau kedagingan. Karena orang yang buta rohani, orang yang masih tinggal di dalam kedagingan, dia akan mendahulukan untuk mengejar hal-hal lain selain daripada Tuhan. Orang yang masih tinggal di dalam dosa dan kedagingan tidak mungkin datang di sini, Bapak Ibu. Amin. Tidak mungkin pagi-pagi gereja hari Minggu bela-belain datang naik tangga, walaupun susah sebenarnya ya, naik tangga ya, udah umur ya. Anak-anak muda, saya juga sangat apresiasi engkau saat Minggu, bukan hari libur kan? Libur hari Minggu kan? Tetapi engkau memilih untuk datang ke gereja. Engkau memilih untuk meninggalkan tempat tidurmu, meninggalkan PS5-mu, meninggalkan gadgetmu sementara engkau duduk di hadapan Tuhan. Saya ingin mengatakan, Charles Spurgeon mengingatkan kita, itu bukan karena engkau, tapi karena ada kehidupan ilahi di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang menarik kita datang kepadanya. Roh Kudus yang menggerakkan hati Pak Jerry. Dari pagi saya lihat, ini anak muda luar biasa ya. Udah berkeluarga belum Pak? Boleh nih. Jadi pesanan kita ya, GKI Jatinegara. Wah, dari pagi saya perhatikan anak muda bolak-balik ngetes AC lah, bikin PPT. Tadi saya juga baru kasih dia nats khotbah saya ini, atur segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Oma-opa mah duduk tenang, AC-nya panas, dilihat udah nyala belum. Sangat jarang anak muda yang seperti itu. Si kembar juga di belakang. Wah, puji Tuhan. Harusnya sekarang kamu tidur, istirahat di rumah, kan libur. Siapa yang menggerakkan engkau untuk datang? Charles Spurgeon berkata, itu bukan kamu, tapi Allah. Amin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menarik kita untuk datang. Ketika Anda mencari Tuhan, hal itu membuktikan bahwa hati kita telah diperbaharui. Hal itu merupakan karya dari kasih karunia Allah. Karena firman Tuhan berkata, tidak satu pun yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menaruh benih ilahi di dalam hati kita, sehingga kita meresponi, kita datang kepada Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang dilakukan oleh Bartimeus.
Bartimeus percaya anak Daud itu akan berbelas kasihan kepadanya. Itu karena ada iman yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Bukan karena ia baik, tetapi ada benih ilahi. Semua berasal dari Tuhan. Semua berawal dari Allah. Inisiatif Allah yang menarik Bartimeus untuk datang berseru kepada Yesus. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Allah sudah bekerja di dalam hatinya, orang lain berkata kepadanya ketika ia berteriak, "Diamlah, berisik kamu," gitu ya. Udah tenang, nggak usah lah panggil Yesus. Nggak mungkin. Kamu siapa, ya kan? Ya sering gitu kan? Kamu siapa? Kalau Jokowi ini datang depan rumah ya, atau Prabowo datang di depan gereja kita, jangan ngarep dia mau salaman sama kita kan? Siapa siapa kita? Ya kalau kita gubernur di sini atau bupati di sini oke lah ya, bisa salaman, bisa semeja dengan beliau. Tapi siapa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dan ini yang dikatakan oleh orang banyak kepada Bartimeus, diamlah, nggak usah berisik, jangan panggil dia. Tapi apa dikatakan di ayat 48? Banyak orang menegurnya supaya dia diam gak, Bapak Ibu? Bartimeus diam gak ketika disuruh diam? Tidak. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Semakin dia bersikeras suaranya untuk berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang membuat kita tidak datang kepada Tuhan. Banyak hal yang menghalangi kita untuk tidak datang mencari Tuhan. Baik itu sakit penyakit, ya, kelemahan tubuh, biasa orang tua. Hal yang pertama yang lemah, karena saya juga melayani lansia di gereja gitu, dan dalam tahun ini saya coba menekuni lebih dalam, ya, tidak secara khusus, tapi saya coba menekuni lebih dalam lansia. Sampai sekarang saya ngambil pelatihan buat lansia. Gimana ya cara mengenal lansia gitu. Hal pertama biasanya yang lemah dari lansia apa? Kaki, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan seringkali kelemahan tubuh ini membuat kita enggan untuk datang kepada Tuhan. Seringkali kita juga menjadi kecewa, bukan? Dulu saya gagah, dulu saya perkasa, dulu saya bisa ngapa-ngapain, sekarang harus ngendelin tongkat, harus ngendelin orang lain. Banyak hal yang membuat kita akhirnya enggan untuk datang kepada Tuhan. Tapi lihat Bartimeus, semakin orang menegurnya supaya dia semakin keras berseru. Di gereja kami, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang ibu 90 tahun. Ya. Tahun ini kondisi tubuhnya saya perhatikan menurunnya cepat banget, ya, menurun cepat banget kondisi tubuhnya. Kadang-kadang dia merasa udahlah cepat-cepat aja lah aku pulang. Aduh aku udah minta loh Bu Yuli, udahlah cepat-cepat lah aku pulang. Bukan pulang ke rumahnya, pulang ke surga gitu. Tapi kan kita nggak bisa milih ya Bapak Ibu ya. Saya cuma bilang kepadanya, "Ibu, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, ada rencana Tuhan loh. Tapi aku itu gak bisa loh ngapa-ngapain, bahkan nyusahin kamu." Jadi dia datang ke komisi wanita kami. Jadi kita harus temanin, takut jatuh kan. Maunya sih dia gak mau ditemani, tapi kita kan yang muda, aduh janganlah sampai jatuh orang tua. Apalagi di gereja harus lebih dijaga. Nah aku repotin kamu gini-gini. Enggak repotin, malah aku senang loh tante. Aku bilang aku senang banget. Dan setiap kali hari Kamis ataupun hari Minggu, ini Minggu pasti dia cari saya nih. Karena kalau dia datang itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hati saya itu bergembira, bergejolak sukacita. Saya sampai terharu. Ada ya orang tua 90 tahun, jalannya tertatih-tatih, tapi masih setia beribadah, setia mencari Tuhan. Nah, saya bilang kepada ibu ini, "Ibu, tante memang merasa tidak ada apa-apanya, udah nggak berguna." Seringkali dia merasa, aku itu nggak berguna. Tapi tante inilah yang membuat aku terus bersemangat melayani Tuhan.
Aku nggak mau kalah seperti tante gitu ya. Kalau tante punya keterbatasan, anak muda harus lebih giat untuk melayani Tuhan. Tante adalah teladan iman bagiku. Tante adalah teladan kesetiaan bagaimana mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini dari awal sampai akhir hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita merasa bukan siapa Bapak Ibu Saudara-saudara, kita seringkali merasa sudah tidak berguna. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara-saudara tidak berguna? Akhirnya kemarin hari Kamis ketemu lagi di dalam komisi wanita. Nangis dia. Aduh, kadang-kadang pikiran saya jahat, dia bilang. Saya tahu ya kalau udah orang tua pikirannya kemana-mana. Ayo tante, saya bilang dia, tante jadi tiang doa bagiku dan bagi suami kedua anak. Jadi saya bilang dia, tante harus jadi pendoa syafaat kami. Doakan saya, doakan suamiku, doakan anak-anak, doakan Pak Gembala. Ini loh tante, tanggung jawab. Semangat dia. Dia tahu bahwa hidupnya berarti. Masih banyak hal yang ingin dilakukan. Tapi ini saya belajar Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tekun mencari sampai dapat. Itulah yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia tidak menyerah kepada keadaan. Begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dia tahu siapa dirinya tidak layak, tetapi itu tidak akan menghalangi dia untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus adalah kebutuhan utamanya. Dia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Agustinus berkata demikian. Kita lihat next. Ini dulu ya. Timothy Keller ini buku-bukunya boleh anak-anak muda baca ya, buku-buku Timothy Keller untuk menunjang perkembangan pertumbuhan iman kita. Bagus banget ya buku-buku dari Timothy Keller. Dia katakan begini, kita ya lebih jahat, lebih berdosa, dan lebih lemah dari apa yang kita sadari. Bapak Ibu, kita sadarkan kita orang berdosa? Betul ya? Kita sadar kita banyak kelemahan. Tapi Timothy Keller berkata, kita sebenarnya lebih berdosa dari apa yang kita sadari. Lebih jahat dari apa yang kita sadari. Tetapi tenang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga lebih dihargai, lebih diterima, lebih dicintai oleh Allah melalui Yesus Kristus dari apa yang berani kita harapkan. Itu yang disebut dengan Injil. Satu sisi kita lebih jahat dari apa yang kita sadari. Kita lebih berdosa dari apa yang kita akui di hadapan Allah. Tetapi ingat, kita lebih dikasihi oleh Allah. Lebih dari apa yang kita harapkan. Dan itu yang terjadi dengan Bartimeus. Yang ia minta hanya belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, apa yang kau mau? Dia minta apa? Supaya ia dapat melihat. Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara. Dan ia kaget tentunya ya. Ketika ia, wah, Tuhan panggil kamu loh. Orang-orang tadi yang nyuruh dia diam. Tuhan panggil kamu, kuatkan hatimu. Pasti kaget ya, benar. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang wah. Dia hanya mohon belas kasihan Tuhan. Tetapi kita lihat, dia lebih dicintai oleh Yesus. Dia lebih diterima oleh Yesus. Dia lebih dihargai oleh Yesus dari yang ia harapkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah engkau juga menyadari bahwa kita lebih dikasihi, lebih diterima, lebih dihargai oleh Tuhan Yesus dari apa yang kita harapkan? Hal ini hanya dapat kita rasakan dan alami ketika kita tahu siapa diri kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama tadi tahu diri. Yang kedua apa? Tekun mencari sampai dapat. Next. Nah, Agustinus berkata, engkau telah menciptakan kami untuk engkau sendiri. Dia berkata sama Tuhannya, dan hati kami ini resah sampai kami dapat menemukan ketenangan di dalam engkau. Kita hanya dapat mendapatkan ketenangan seperti yang tadi pujian yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Ketenangan dan ketentraman itu hanya kita temukan di dalam Tuhan.
Sebelum hal itu terjadi, sebelum hal itu kita dapatkan, maka kita tidak mungkin mendapatkan yang namanya ketenangan, ketentraman dalam hidup. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, TTS. S-nya adalah sedia melepaskan. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia di sini siapa? Bartimeus, berarti nggak ngantuk, ya puji Tuhan. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi seorang pengemis, jubah itu sangat penting. Jubah itu adalah alas tidurnya. Ya, di malam yang gelap ketika dia beristirahat, dia akan memakai jubahnya itu sebagai alas tidur ataupun sebagai selimut di saat malam ketika ia beristirahat. Karena dia seringkali tidak punya tempat. Kalau Bapak Ibu lihat di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir ruko, biasa ada pengemis-pengemis di sana. Nah, apa yang biasanya penting bagi mereka? Itu adalah karungnya. Karung berisi apa? Sampah, ya. Botol-botol minuman yang akan ia jual. Ya, jubah itu nggak ada sekarang, tapi di zaman itu ingat Bapak Ibu saudara-saudara, di sana ada musim dingin, ya, ada musim dingin. Jadi jubah itu sangat penting baginya. Lah, jubah juga selain dipakai untuk selimut ataupun alas tidur, jubah dipakai untuk mengumpulkan makanan dan sedekah. Ya, jadi bisa menjadi tempat untuk mengumpulkan sedekah atau makanan yang diberikan oleh orang-orang yang berbelas kasih yang lewat di depannya. Jadi tindakan menanggalkan jubah di sini merupakan simbol iman bahwa ia akan sembuh. Permisi tanya, Bartimeus menanggalkan jubahnya, dia udah sembuh belum? Belum ya? Belum. Matanya udah melek belum? Belum. Dia hanya disuruh Yesus panggil dia, tapi belum sembuh, matanya masih buta. Tapi ia tahu ketika Yesus panggil dia, maka dia pasti akan menerima yang namanya kesembuhan. Maka jubah ini tidak diperlukan lagi. Jubah ini tidak dibutuhkan lagi, meskipun dia belum mendapatkan mukjizat, belum mendapatkan kesembuhan di matanya. Ini simbol iman Bapak Ibu saudara-saudara. Jubah yang selama ini menjadi andalannya untuk beristirahat, menjadi andalannya untuk mencari nafkah, sudah ia tidak butuhkan lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, iman itu mengalahkan ketakutan dan kesulitan. Iman itu juga bisa mengalahkan kelemahan tubuh yang kita alami. Kelemahan tubuh itu tetap ada, tapi kita tahu kelemahan tubuh tidak dapat mengalahkan kita. Karena ada Yesus yang selalu menghibur. Ada Yesus yang selalu menguatkan. Ada janji Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman itu aktif meskipun tidak melihat. Iman itu pasif, dan meski iman itu tidak dapat melihat, tidak bisa diraba. Iman itu tidak bisa dilihat, namun iman itu nyata dan bertindak. Permisi tanya, apa yang perlu kita tanggalkan dalam hidup ini sehingga kita mendapatkan apa yang benar-benar kita butuhkan, yaitu Yesus Kristus. Mungkinkah yang harus kita tanggalkan adalah keyakinan kita pada diri kita? Mungkinkah yang harus kita tanggalkan adalah kemampuan, kehebatan, keahlian kita, supaya kita menaruh keyakinan lebih banyak dan pengharapan lebih banyak kepada Tuhan, sehingga dalam hidup kita semakin mengalami belas kasihan-Nya. Mungkinkah ada dosa yang juga harus kita tanggalkan, sehingga kasih sayang Tuhan yang tersedia bagi kita dapat mengalir lancar di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan yang menolong kita untuk berani melepaskan, menanggalkan segala sesuatu yang merintangin kita untuk tidak berjumpa dengan juru selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, di akhir dari khotbah ini,
kemarin kami di gereja mengadakan seminar pembinaan iman anak untuk sekolah minggu yang disingkat dengan PIA. Dan temanya itu aku keren. Ya, anak sekolah minggu kan keren ya. Keren kalau bisa main Roblox ya. Kalau pro player apa itu? Oh iya, pro player ya. Aduh, susah sekali loh ngomongnya itu. Nggak tahu saya gimana caranya. Wah, atau yang anak-anak sekolah minggu sekarang, wah keren kalau punya boneka Labubu. Iya. Oma opa nggak tahu pasti. Oma opa nggak tahu Labubu apa, Kuromi apa, pasti nggak tahu. Tapi mereka tahu, keren kalau mereka punya boneka itu, punya baju Labubu, punya mainan Kuromi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nanti kalau kamu udah punya anak tahu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang menurut mereka keren. Tapi ternyata keren menurut Tuhan itu bukan begitu. Ya, ketika dijelaskan melalui firman Tuhan, lalu ditanya kepada anak-anak, apa yang membuat kamu keren? Seperti yang Tuhan mau melalui firman-Nya. Ditanya, anak saya di belakang itu, dia berkata, yang membuat saya sulit untuk keren seperti yang Tuhan mau, berarti saya harus melepaskan sesuatu. Saya harus kehilangan sesuatu. Jujur dia. Kalau mau keren menurut Tuhan, maka kau harus kehilangan sesuatu. Contohnya, gak boleh main game berlama-lama. Ya kan? Kehilangan gak akhirnya? Kehilangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dia jujur di hadapan losanya, dia berkata, kalau aku keren seperti yang Tuhan mau, maka aku harus kehilangan sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita membulatkan hati kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, yaitu Yesus, ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Karena Yesus berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Maka segala sesuatu hanya untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita review isi khotbah hari ini. Apa itu TTS? Aku tahu yang kubutuhkan. Yang pertama, tahu diri, tekun mencari sampai kalau belum dapat, jangan berhenti. Dapat apa? Belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, sedia. Kok agak kurang semangat ya? Yuk lebih semangat lagi. Apa itu TTS? 1, 2, 3. Tahu, ya. Tekun, ya. 3. Sedia melepaskan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami di pagi hari. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menguraikan firman yang hidup ini kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Roh-Mu yang kudus yang menerjemahkan lebih jelas lagi di dalam setiap hati kami. Mohon belas kasihan-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tahu diri, sehingga kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami membutuhkan juru selamat. Tolong kami untuk tidak berhenti mencari Tuhan hari demi hari sampai kami mendapat perkenanan dan juga kasih sayang Tuhan. Tolong kami untuk sedia melepaskan segala sesuatu yang begitu melekat pada diri kami, sehingga kami sulit untuk melihat tangan Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Berikan keberanian bagi kami untuk melepaskan dosa, untuk menanggalkan dosa, meninggalkan dosa yang membuat kami semakin jauh dari Engkau. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini, untuk setiap orang tua kami yang sudah memasuki usia indah. Mohon Tuhan berkati kesehatan mereka. Mohon Tuhan berikan iman yang kuat. Tubuh ini mungkin terus akan mengalami kelemahan, tetapi biarlah iman mereka boleh semakin dikuatkan seperti Abraham, sehingga para orang tua kami di tempat ini menjadi teladan iman yang mewariskan kesetiaan, mewariskan iman bagi kami generasi muda di zaman ini ya Tuhan.
Setiap orang tua kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, kaki yang mungkin sakit, mata yang sudah mulai rabun, organ-organ tubuh yang saat ini sedang melemah. Tuhan, Engkau jamah, Tuhan, Engkau sembuhkan, dan biarlah di masa usia indah ini mereka boleh terus merasakan, sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan begitu dekat dengan mereka. Berkatilah untuk setiap anak muda juga yang ada di tengah-tengah kami di pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati di dalam studi mereka. Engkau tahu pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi. Engkau berkati Tuhan, iman mereka bertumbuh semakin mengenal Engkau. Mereka boleh terus mencari Tuhan, memiliki waktu-waktu indah bersama firman-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan masa depan dan juga pasangan hidup mereka. Kami mohon berikan pasangan hidup yang tidak hanya seiman, tetapi pasangan hidup yang bertumbuh mengasihi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dari seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, Engkau peduli seperti Engkau peduli dengan Bartimeus. Engkau mendengar seruan daripada Bartimeus. Tuhan, Engkau juga mendengar setiap seru doa, seruan, pergumulan dari seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah gembala kami ya Tuhan, Pendeta Suto yang juga sedang melayani pada hari ini di Magelang, di Sumedang. Kiranya Tuhan yang memberkati pemberitaan firman Tuhan. Ada kuasa Tuhan bekerja sehingga melalui hamba-Mu Engkau ditinggikan dan jemaat diberkati. Terima kasih Allah Bapa di surga, pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami bersyukur untuk tahun demi tahun di mana Engkau membimbing. Dan kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu tidak akan pernah terlepas di dalam gereja ini, di rumah-Mu di tempat ini. Mungkin banyak pergumulan, kesulitan yang dihadapi, tetapi Engkau yang berjalan di depan para pengurus majelis dan hamba Tuhan untuk boleh terus setia melakukan, mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan. Berilah kemajuan bagi gereja ini, tambahkanlah jiwa-jiwa baru untuk datang mencari Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah tempat ini menjadi tempat pemulihan, tempat pengampunan, tempat orang-orang merasa diterima, dikuatkan, dan didorong untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Engkau yang berbelas kasih bagi gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya anugerah Tuhan boleh terus mengalir di dalam bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan untuk pilkada serentak yang sebentar lagi diselenggarakan di berbagai kota dan kabupaten. Kiranya Engkau juga yang memberikan kelancaran, kedamaian, dan juga keamanan ya Tuhan. Engkau saja yang memilih pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, yang membawa bangsa kami, membawa kota kami ke arah yang lebih baik lagi. Segala hal yang akan dilakukan di dalam 1 minggu ini di gereja ini Tuhan, Engkau yang beserta, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menjadikan semuanya itu boleh bermakna dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Majelis pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Yulia Rawati yang pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nat persembahan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 16 ayat 4. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya, kita akan menyanyikan pujian, persembahkan hidupku. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu sudah kami terima dan menikmati hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu lebih hari untuk memberitakan firman-Mu pada gereja-gereja dimanapun yang berada. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Berkati ya Tuhan persembahan kami, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian nomor 346, dan nanti kita akan menerima doa berkat, doa syukur dari hambanya penginjil Yulia Rawati. Oh Yesus, aku berjanji Amin.
saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang mari kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai kita berjumpa muka dengan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat siang.